Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa PTHM Sampurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat adalah siang hari ini kita masih digerakkan Allah sholat fardu berjamaah, masih mau tinggal diam bertolabul ilm. Ini nikmat. Apalagi Allah punya janji yang luar biasa dalam surat Mujadilah surat ke-58 di ayat yang ke-11. Bagi orang-orang yang masih mau bermajelis seperti ini, Allah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu idza kilalakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan pada kalian, diumumkan, sekarang kan diumumkan ada flyer, ikuti kajian ini, nah terus kita datang melapangkan, maka Allah katakan dengan fafsahu yasfahullahu lakum, maka Allah akan melapangkan urusan duniamu. Amin. Ini nikmat. Siapa melampangkan majelis, Allah lapangkan semua urusannya. Masih ditambah lagi sama Allah, waladina utu ilma darajat, diangkat derajatnya dengan ilmu. Semoga kita mendapatkan janji Allah dengan bermajelis ini. Semua urusan kita dimudahkan Allah, dilapangkan Allah, dan diangkat derajatnya masing-masing. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani beliau. Karena kalau kita nanti mampu mencontoh beliau, nikmat ditambah lagi. Hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ikuti aku. Demikian Rasul diperintahkan Allah. Sampaikan kamu, ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga kita yang hadir siang hari ini dan segenap keluarga Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Muqaddimahnya selesai. Siang ini saya mau membahas tentang perjuangan, kegigihan, ya, dan pengorbanan yang luar biasa, perjuangan, pengorbanan, kegigihan, keteguhan. Ya di 10 hari terakhir, gigih mencari tiket pesawat kereta api, gigih mencari tiket kereta api, gigih tawaf di mall, ya, golek kelambi anyar sebenarnya. Terus gigih untuk apa lagi? Ke pelabuhan, ya, cari tiket kapal laut, ya, ke stasiun, golek bis, persiapan untuk mudik gitu ya. Syukur-syukur sing gratisan, ini sedang gigih mencarinya. Rasul Muhammad SAW di 10 hari terakhir itu gigihnya dengan Quran. Beliau tuh 10 hari terakhir tuh berinteraksi dengan Quran,
mentadaburi Quran didampingi Jibril alaihissalam. Itu Rasulullah. Lah kita ya tadi gigih golek tiket mulih ya, gigit golek iki tumpakan sing enak iki mudik nggih opo ya, terus lagi. Nah, kenapa sih begitu pentingnya sampai Rasul itu di 10 hari terakhir berinteraksi dengan Quran? Ada apa? Apa yang membuat kita tuh urgensi untuk berinteraksi dengan Quran? Nah, ada 4 hal. 1, ternyata urgensinya kita berinteraksi dengan Quran itu karena Allah memerintahkan. Jadi ada perintahnya. Dalam surat 96, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi alamal bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Oh, ternyata diperintahkan sama Allah. Allah bilang, bacalah Quran itu dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Penyayang. Yang mengajarkan manusia dengan kalam. Quran ini mengajari kita. Alladzi alamal bil qalam. Jadi kita tuh diajari Allah dengan Quran ini. Untuk apa? Untuk alamal insana malam ya'lam. Supaya manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Nah itulah bedanya. Quran itu malah suruh baca. Kalau saya dulu di agama yang lama lain. Kalau ini Iqra malah suruh baca. Kalau di tempat saya dulu, wahai anak domba, ikuti gembalamu. Ngono tadi cuma mbak tok. Ngono gak tau ngerti isi kitab. Nah, maka ternyata kita disuruh baca. Cuman yang lucunya ada perintah seperti itu. Sebagian orang itu merasa enggan baca Quran. Padahal di dalam Quran itu penuh petunjuk. Kadang orang berpikir begini, gak ada waktu untuk baca Quran. Padahal baca tok saja, cuman baca itu berpahala. Malah ada yang bilang, sulit. Padahal banyak kemudahan yang Allah berikan. Makanya kenapa kita suruh interaksi Quran? Sebab diperintahkan supaya kita yang tidak tahu menjadi tahu, punya ilmu. Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita berinteraksi dengan Quran? Karena Quran itu penawar. Quran itu obat. Quran itu nasihat. Quran itu rahmat. Dan Quran itu petunjuk. Lu coba bayangin. Kenapa kita disuruh interaksi dengan Quran? Dia penawar, dia obat, dia nasihat, dia petunjuk, dia rahmat. Dan ini Allah letakkan di surat 10. Surat Yunus ayat 57. Dan yang dipanggil Allah di ayat ini bukan orang Islam. Jangan GR orang Islam. Yang dipanggil itu manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Wahai manusia, loh yang dipanggil manusia. Telah datang untuk kalian nasihat langsung dari aku Rob kalian. Mau'idatum mir rabbikum. Nasihat langsung dari Allah. Bayangin coba. Sifa dia obat segala penyakit. Sifa lima fisudur terutama penyakit hati. Wahuda dia petunjuk. Warahmatal lil mu'minin dan dia rahmat bagi yang mengimani. Jadi Quran ini banyak petunjuk, banyak nasihat. Sehingga dinamika kehidupan kita, apapun yang kita lakukan kalau kita berpegang Quran itu keselamatan dunia akhirat. Makanya obat-obat penyakit hati itu Quran. Sehingga kadang penyakit-penyakit itu bisa juga dengan diru'yah.
Itu karena ini. Karena Allah mengatakan Quran itu sifat, obat. Ada yang bilang, Pak katanya ndak boleh minta roya. Ndak boleh itu yang ndak muni. Sing ini gitu. Pak saya mau minta tombo. Ambil air terus gini tok. Gak muni belas. Terus didoni. Terus dikasih mengguk. Ya apa gak mengguk wong sing idoni loro mengguk. Nah, itu gak boleh. Yang gak dibolehkan itu minta ru'yah yang gak syar'i. Kalau yang syar'i boleh. Yang syar'i itu seperti apa? Bersuara. Yang dibaca Quran. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan bersama sahabat lainnya Utsman pernah dicegat salah satu kabilah di mana anak pimpinannya itu sakit. Mereka minta obat kepada rombongan kaum muslim ini. Kami minta obat. Keimanannya sama Allah saking tingginya. Bingung obat apa ini? Akhirnya sahabat Ali bin Abi Thalib cuma ada air, ada. Mana siapkan. Cuman dibacakan apa? Al-Fatihah. Sembuh. Tapi bersuara. Gak. Opo coba sih diwaca. Itu yang gak boleh. Itu yang minta minta diru'ya yang gak bersuara. Itu yang Rasul bilang tidak diperbolehkan tempatnya neraka. Tapi kalau yang dibunyikan, disuarakan dan itu Quran, itu malah obat. Karena Allah menentukan Quran itu sifa'ul lima fis sudur. Yang ketiga, Quran ini kenapa kita harus interaksi dengannya? Karena Quran ini anti distorsi. Allah menurunkan 3 kitab sebelumnya. Dan kita harus mengimani yang asli. Sekarang sudah gak usah diimani, wong diganti. Dikasih dulu 3 kitab sebelum Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mirrabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin mirusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad SAW beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Begitu juga kita semua ini pengikutnya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan kita tidak membeda-bedakan. Pada waktu diberi 3 kitab itu, Zabur, Taurat, Injil, semua dalam bahasa Ibrani. Diganti-ganti. Dikasih Zabur, diganti Mazmur. Dikasih Taurat, diganti Talmud. Dikasih Injil, diganti Bible. Sopo sih ganti? Arek dinoyo. Oh, bukan, iku pabrik roti Paulus. Di Paulus yang ganti saya naik udele. Karena diganti-ganti sehingga banyak apa yang ditetapkan Allah ini diingkari. Maka Allah ingatkan kita yang beriman sekarang ini dalam surat Ali Imran ayat 23. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Tidakkah kalian perhatikan? Mereka sudah diberi kitab terdahulu. Dikasih Taurat, Zabur, Injil. Supaya mereka berpegang teguh pada kitab tersebut. Namun sebagian mereka menolak kebenaran. Loh. Makanya sama Allah diluruskan lagi. Contoh dalam kitab Zabur diganti Mazmur, Nabi Daud dilecehkan. Dikasih kitab Taurat diganti Talmud, salah satunya yang disimpangkan adalah proses penyembelihan Nabi Ismail, diganti Ishak. Diluruskan sama Allah di surat 37 As-Saffat mulai ayat 100 sampai 113. Dan ternyata meluruskan kembali
bahwa yang sebenarnya dikorbankan oleh Nabi Ismail, ada pelajaran yang luar biasa dalam kisah ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail? Kenapa kok enggak Ishak? Kenapa kok enggak Musa? Kenapa kok enggak Nabi Isa? Kenapa enggak Rasulullah? Kenapa? Karena Allah tahu Nabi Ibrahim sanggup. Anaknya pun Nabi Ismail sanggup. Lihat ketika bapaknya mau nyembelih. Wa idza animana fatandur madza tarah. Anakku, aku diminta untuk menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Anaknya jawab. Surat 37 ayat 102. Jawab Nabi Ismail. Ya abatif al matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan bapakku. Semoga engkau menjumpai aku sebagai hamba Allah yang sabar. Loh, sanggup. Jadi ujian itu karena sanggup. Coba arek sampurno sing dikongkon. Arek sampurna disuruh Allah. Belen anakmu. Pedang dibuka. Nak, kamu harus dibelah. Kalau Nabi Ismail tadi jawabnya apa? Lakukan. Nenek anak-anak yang arek sampurna. Kamu dibelah. Piye pendapatmu? Anak yang jawab. Ya apa nih bapak yang tak boleh? Bapak wis tuwek, aku jen namanya. Mari jono fit and property test barang katanya. Nggak akan sanggup gitu. Nah, ada pelajaran yang luar biasa bahwa tidak ada ujian yang melebihi batas kesanggupan atau kemampuan. Dan penyimpangan mereka diluruskan lagi lalu di Quran. Maka dalam surat 43. Surat 43 itu surat Az-Zukhruf di ayat yang ketiga. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Maka aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Karena dikasih bahasa Ibrani tadi diganti-ganti, makanya sama dikasih bahasa Arab. Kemudian di surat 42 Asy-Syura ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litundirul umul qura wa man haulaha wa tandirul yaumal jam'i la raiba fi fariqu fil jannah wa fariqu fisyair, yang artinya demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk negeri Mekah dan semua penduduk dunia sekelilingnya ini, dan memberikan kabar bahwa hari berkumpul yaumal jam'i la raiba fi, hari pengadilan, dari berkumpul tidak diragukan. Sebagian akan masuk surga, sebagian masuk neraka. Langsung ngiritik ini, ngiritik agama sebelum-sebelumnya yang buatan manusia. Dalam Ali Imran 24, dalika bi anahum qalu lan tamassanun nar ayyamam ma'dudats wa gharrakum fi dinihim makanu yaftarun. Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Nah, itu agama saya dulu sebelum Islam. Ya. Mereka terperdaya oleh agama yang mereka ada-adakan. Loh, makanya tak tinggal minggat. Jadi terperdaya dengan agama yang diada-adakan. Makanya ditegur Allah, siapa bilang gak ada neraka? Nah, kalau Allah bilang fariqu fil jannah wa fariqu fisyair. Nanti sebagian tak masukkan surga, sebagian masuk neraka. Malah ada agama yang lucu lagi, tidak ada surga, nggak ada neraka. Kalau tempat saya dulu nggak ada neraka, surga toh. Ini ada yang tidak ada surga, nggak ada yang neraka. Jadi kalau mati nanti bisa hidup lagi, bisa jadi tumbuhan, bisa jadi manusia lagi, bisa jadi binatang. Kalau dia binatang, dia minta mungkin singa, berharap harimau, gak gelem tikus, gue dikei jepretan nih biar arek sampurna deh gue. Nah, gelem nek dadi tikus diuber-uber arek pendungi, disiapna jepretan barang bisa perangkap ngono ya. Nah, namanya reinkarnasi kan aneh-aneh. Makanya diluruskan sama Allah. Jadi pentingnya kita berinteraksi Quran itu meluruskan kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Dan ditulis Allah pakai bahasa Arab. Di surat 46 Al-Aqafah 12, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqal lisanan Arabiyya litundiral ladina dzalamu wa busra lil muhsinin. Sebelum Quran sudah ada kitab Musa sebelumnya sebagai pedoman, rahmat, patokan
Dan kami turunkan Quran dalam bahasa Arab untuk membenarkan serta menegur mereka yang dolim, yang rubah-rubah. Dan memberi kabar gembira kita yang beriman. Nah itu. Makanya Quran dipakai bahasa Arab itu. Apa tujuannya? Nggak bisa diotak-atik. Karena bahasa Arab itu ada beberapa kata yang nggak ada di negeri lain. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabdu wa nakum bisai minal khauf wal ju' wa naksim minal amwal wa anfus wa samarats wa basiris sabirin. Kami pasti akan membuat menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa. Samarats sih buah-buahan. Padahal samarats itu ini nih samarats. Samarats itu ini sudah bisa jadi punya yang ngerjakan manusia sama Allah dihancurkan. Nah itu namanya samarats. Apa bahasa Indonesianya? Oh no. Sesuatu yang sudah dikerjakan jadi dihancurkan Allah. Itu samarats. Gak ada bahasa Indonesianya. Dadak ditulis buah-buahan. Ini gak mau terjemahan. Gak baca tafsirnya yang baik. Ikut dikira dondong, duku, salak, gendong, apa becak melaku timi-timi. Kok dikira buah-buahan yang pasar ini. Nah, jadi bahasa Arab itu mirip-mirip bahasa Jawa. Kaya. Bahasa Jawanya ada, Indonesianya nggak ada. Contoh ini, Jawanya ono, Indonesia nggak ono. Apa? Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Dawa. Jawanya ono mokel. Contoh lagi nih. Jawanya ada, Indonesianya nggak ono. Indonesianya panjang. Terbang menjulang tinggi hingga tampak titik hitam. Dawa. Jawanya ono mentit. Melip. Nah itulah bahasa Arab seperti itu. Ya obat yang otak-atik. Oh malah harus diuraikan, tidak punya padan katanya. Makanya Allah mengatakan bahwa Quran ini aku yang menurunkan, maka aku pula yang menjaganya. Dalam surat 15 Al-Hijr di ayat yang ke-9, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran ini dan kami pula yang menjaga. Makanya depannya Al-Baqarah itu ayat keduanya apa? Dalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan karena Allah sendiri. Yang terakhir, yang keempat. Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 118. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas wa bainatim minahuda wal furqan. Jadi Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka pentingnya kita berinteraksi dengan Quran, terutama di 10 hari akhir Ramadan ini perbanyak interaksi dengan Quran. Semoga Allah memberikan kita hidayah, inayah, furqan, pertolongan. Sehingga dalam dinamika kehidupan kita, setiap amal ibadah kita, amal-amal fardu kita, amal soleh kita, amal sunnah kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhai Allah. Sehingga amalan ini Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma amin. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.